Pasar Basrah belum benar-benar ramai ketika Abu Nawas berhenti di depan kios tukang kain. Ia duduk di bangku kayu, membuka sandalnya, lalu menggosok kedua kakinya pelan-pelan. Angin pagi memang menusuk, apalagi lantai pasar masih lembab oleh sisa air siraman subuh. Seorang pedagang rempah yang melihat itu langsung berdecap. Abu Nawas, kau sebaiknya segera pulang. Kaki dingin seperti itu tanda penyakit serius. Pamanku begitu, tak lama kemudian jatuh sakit. Beberapa orang di sekitar kios langsung menoleh. Ada yang mengangguk setuju, ada yang berbisik-bisik. Isu kesehatan selalu cepat menyebar, apalagi jika dibungkus rasa takut. Abu Nawas mengangkat wajahnya perlahan. Penyakit serius yang mana? Tanyanya tenang. Pedagang itu terlihat ragu, tetapi tetap menjawab dengan yakin. Entahlah. Orang tua-tua bilang, kalau kaki dingin berarti darah sudah rusak. Bisa jadi jantung, bisa jadi saraf. Abu Nawas tersenyum tipis. Ia berdiri, lalu berjalan 3 langkah menjauh, tepat ke bawah sinar matahari yang mulai naik. Ia diam beberapa detik, kemudian kembali ke bangku. Sekarang pegang kakiku, katanya. Pedagang itu menurut, menyentuh pergelangan kaki Abu Nawas. Hangat, katanya heran. Baru saja kau bilang aku hampir mati, sahut Abu Nawas. Sekarang kau bilang kakiku sehat. Menurutmu, penyakit serius bisa pergi hanya karena aku melangkah 3 langkah? Orang-orang mulai tertawa kecil, tetapi pedagang rempah belum menyerah. Itu hanya kebetulan. Penyakit tidak selalu terasa setiap saat. Abu Nawas mengangguk. Kau benar. Karena itu kita perlu membedakan tanda dan sebab. Dingin adalah tanda, bukan vonis. Ia lalu menunjuk lantai pasar yang masih basah. Kaki manusia paling jauh dari jantung. Ketika pagi dingin, darah akan lebih banyak dialirkan ke organ penting. Jantung, paru-paru, otak. Itu bukan rusak, justru pintar. Tubuh sedang menghemat panas. Seorang tukang roti ikut menyela. Lalu mengapa ada orang yang kakinya dingin terus? Abu Nawas? Abu Nawas menoleh. Pertanyaan bagus. Biasanya karena 3 hal yang bisa kita lihat, bukan ditebak-tebak. Ia mengangkat satu jari. Pertama, suhu lingkungan. Duduk di lantai dingin, kena angin, atau pakai sandal tipis. Coba pindah tempat atau pakai alas, biasanya membaik. Jari kedua terangkat. Kedua, sirkulasi darah yang kurang lancar. Duduk terlalu lama, jarang bergerak, atau pakaian terlalu ketat. Itu sebabnya pedagang yang seharian duduk sering merasa kaki dingin. Jari ketiga. Ketiga, kebiasaan hidup. Kurang makan, kurang minum, atau kurang tidur. Tubuh kekurangan energi, panas pun berkurang. Pedagang rempah mengernyit. Lalu penyakit? Penyakit ada, jawab Abu Nawas tanpa menyepelekan. Tapi jarang berdiri sendirian hanya dengan satu tanda. Penyakit serius biasanya datang beramai-ramai, kaki dingin disertai nyeri hebat, luka tak sembuh, mati rasa, sesak napas, atau pusing berat. Kalau hanya dingin, itu seperti melihat awan lalu menyimpulkan akan terjadi badai besar. Seorang pemuda yang sejak tadi diam tiba-tiba berkata, tapi pamannya benar-benar sakit setelah kakinya sering dingin. Abu Nawas menatapnya dengan lembut. Apa pamannya makan teratur? Pemuda itu berpikir. Tidak. Ia sering melewatkan makan. Apakah ia banyak bergerak? Tidak juga. Lebih sering duduk. Abu Nawas mengangguk. Jadi mungkin penyakit itu bukan datang karena kaki dingin, melainkan kaki dingin datang karena tubuhnya sudah kelelahan. Kita sering terbalik menaruh sebab dan akibat. Kerumunan mulai rapat. Orang-orang tampak penasaran, bukan lagi takut. Abu Nawas lalu mengambil sehelai kain dari kios, membungkus kakinya sebentar, kemudian melepasnya kembali. Lihat, katanya. Dengan kain saja, kaki bisa hangat. Jika ini penyakit serius, apakah kain bisa menyembuhkan? Tawa pecah. Pedagang kain ikut tersenyum kecut. Namun Abu Nawas belum selesai. Masalah mitos kesehatan bukan pada niatnya, tapi pada caranya. Orang ingin saling mengingatkan, tetapi lupa memakai akal. Akal itu juga anugerah. Pedagang rempah menghela napas.
Jadi selama ini aku menakut-nakuti orang tanpa sadar. Bukan kau saja, jawab Abu Nawas. Banyak orang lebih cepat percaya cerita daripada mengamati kenyataan. Padahal tubuh manusia itu jujur. Ia memberi tanda, tapi minta kita berpikir, bukan panik. Ia kembali duduk, mengenakan sandalnya. Jika kaki dingin, coba bergerak, cari hangat, perbaiki kebiasaan. Jika setelah itu masih bermasalah dan disertai tanda lain, barulah bertanya pada tabib. Itulah urutan yang masuk akal. Pasar kembali riuh. Orang-orang melanjutkan aktivitas, tetapi bisik-bisik ini berubah nada. Bukan tentang penyakit misterius, melainkan tentang betapa mudahnya ketakutan tumbuh dari satu tanda kecil. Abu Nawas melangkah pergi, meninggalkan bangku kayu yang kini sudah mengering oleh matahari. Seolah ini membuktikan bahwa banyak hal yang tampak menakutkan hanya perlu sedikit cahaya dan sedikit logika untuk dipahami. Abu Nawas belum sempat keluar dari pasar ketika suara ribut terdengar dari arah timbangan gandum. Kali ini lebih ramai. Beberapa orang tampak berdebat, dan nama Abu Nawas disebut-sebut. Orangnya masih di sini, seru seseorang. Abu Nawas berhenti. Seorang lelaki tua dengan sorban kusa menghampirinya dengan langkah tergesa. Kau tadi bilang kaki dingin bukan tanda penyakit serius. Tapi kakiku dingin sejak setahun lalu. Apakah aku sehat menurutmu? Nada suaranya bukan marah, melainkan menantang, seolah ingin membuktikan Abu Nawas keliru. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia justru bertanya, sejak setahun lalu, apakah kakimu selalu dingin, bahkan saat siang hari? Tidak, jawab lelaki itu. Biasanya pagi dan malam. Apakah kau bisa berjalan jauh tanpa nyeri? Bisa. Apakah kakimu mati rasa atau sering terluka tanpa terasa? Tidak. Abu Nawas mengangguk pelan. Kalau begitu, yang kau miliki bukan penyakit, tapi usia. Beberapa orang tertawa, tetapi lelaki tua itu terdiam. Tubuh yang menua, lanjut Abu Nawas, tidak lagi mengatur panas secepat tubuh muda. Itu bukan rusak, hanya melambat. Seperti timbangan tua di pasar ini, masih berfungsi, tapi perlu waktu. Lelaki tua itu menghela napas panjang. Jadi aku tidak perlu takut mati mendadak? Semua orang bisa mati mendadak, jawab Abu Nawas datar. Tapi bukan karena kakinya dingin. Kerumunan kembali tertawa, kali ini lebih lepas. Seorang wanita penjual sayur tiba-tiba mengangkat tangan. Kalau begitu, mengapa orang-orang dulu selalu mengaitkan kaki dingin dengan penyakit berat? Abu Nawas menatap keranjang sayur di depannya. Karena pada masa lalu, orang baru pergi ke tabib saat penyakit sudah parah. Sebelum sakit berat itu muncul, tubuh sudah memberi tanda kecil, salah satunya dingin. Tanda kecil itu kemudian disalahkan, padahal ia hanya pembawa pesan. Ia mengambil seikat daun, meremasnya perlahan. Seperti daun ini. Jika layu, apakah penyebabnya daun atau akar yang kurang air? Orang-orang mulai mengangguk. Logikanya terasa dekat dengan keseharian mereka. Namun tiba-tiba seorang pemuda berwajah licik menyela, kalau begitu, Abu Nawas, kau mengatakan orang tua-tua selama ini salah? Abu Nawas menoleh tajam, tapi senyumnya tetap ada. Tidak. Mereka benar dalam pengalaman, salah dalam kesimpulan. Pengalaman itu nyata, tapi kesimpulan perlu diuji. Ia melangkah mendekat ke pemuda itu. Kau pernah melihat orang batuk sebelum hujan? Sering. Apakah batuk menyebabkan hujan? Pemuda itu terdiam. Orang-orang mulai tertawa sebelum ia sempat menjawab. Abu Nawas melanjutkan, kaki dingin dan penyakit serius sering berjalan beriringan, tapi bukan berarti yang satu melahirkan yang lain. Jika kita tak membedakannya, kita akan sibuk menakuti diri sendiri dan lupa memperbaiki yang bisa diperbaiki. Pedagang rempah yang tadi pertama berbicara kini mengangguk paling keras. Jadi selama ini aku lebih cepat percaya cerita daripada memeriksa kenyataan. Itu sifat manusia, jawab Abu Nawas. Takut lebih cepat menular daripada pengetahuan. Seorang anak kecil yang sejak tadi mendengarkan tiba-tiba bertanya polos, kalau kakiku dingin, aku harus apa? Abu Nawas jongkok, menyamakan tinggi badannya dengan si anak. Bergerak, makan cukup, dan jangan duduk di lantai basah terlalu lama. Jika setelah itu kau masih merasa aneh dan sakit, katakan pada orang dewasa. Itu saja. Anak itu tersenyum puas, seolah baru mendapatkan rahasia besar.
Pasar kembali berjalan seperti biasa, tetapi satu hal berubah. Orang-orang tidak lagi memandang kaki dingin sebagai hukuman tak terlihat. Mereka mulai memandangnya sebagai isyarat kecil dari tubuh, sesuatu yang bisa dipahami, bukan ditakuti. Abu Nawas akhirnya melangkah keluar pasar, sementara di belakangnya perbincangan terus berlanjut. Kali ini bukan tentang penyakit misterius, melainkan tentang bagaimana satu mitos sederhana bisa runtuhannya karena seseorang berani bertanya, mengamati, dan berpikir sampai tuntas. Di luar pasar, Abu Nawas belum benar-benar bebas dari perhatian. Beberapa langkah dari gerbang, ia melihat kerumunan kecil di bawah pohon kurma. Wajah-wajahnya tegang. Di tengah mereka, seorang tabib muda berdiri dengan kotak obat di sampingnya, tampak gelisah. Ini kesempatan baik, gumam Abu Nawas, lalu mendekat. Seorang lelaki setengah baya duduk berselonjor, kedua kakinya dibungkus kain tebal meski matahari mulai terik. Tabib berkata, "Aku baik-baik saja," keluhnya pada orang-orang. Tapi kakiku tetap dingin. Istriku bilang ini tanda penyakit berat yang belum terdeteksi. Beberapa orang mengangguk setuju. Rasa ragu lebih keras dari suara tabib. Abu Nawas menyapa, "Bolehkah aku bertanya, wahai tabib?" Tabib muda itu tampak lega. "Silakan, Abu Nawas. Aku sudah menjelaskan, tapi mereka lebih percaya cerita tetangga." Abu Nawas duduk di samping lelaki itu. "Sejak kapan kakimu terasa dingin?" "Sejak aku berhenti bekerja di gudang dan lebih sering di rumah," jawabnya. "Apa pekerjaanmu sebelumnya?" "Mengangkat karung gandum, berjalan ke sana kemari." Abu Nawas mengangguk. "Sekarang?" "Duduk. Menjaga rumah." Abu Nawas menepuk pahanya sendiri. "Tubuhmu dulu mesin yang terus bergerak. Sekarang mesin itu jarang dipanaskan. Menurutmu, bagian mana yang pertama terasa dingin?" Lelaki itu terdiam, lalu tersenyum kecut. "Kaki." Abu Nawas menoleh ke kerumunan. Ini bukan penyakit yang datang diam-diam, tapi kebiasaan yang berubah tiba-tiba. Otot kaki adalah pompa kedua bagi darah. Jika jarang dipakai, aliran melambat. Ia lalu meminta lelaki itu berdiri dan berjalan memutari pohon beberapa kali. Setelah beberapa menit, Abu Nawas menyuruhnya membuka kain pembungkus. "Pegang lagi," katanya. Istrinya ragu, tapi menuruti. "Hangat," katanya pelan. Kerumunan mulai bergumam. Tabib muda itu tersenyum lebar, seolah bebannya terangkat. Namun seorang lelaki di belakang bersuara lantang, "Kalau semua bisa dijelaskan dengan logika, mengapa banyak orang tetap sakit?" Abu Nawas berdiri tegak. Karena logika bukan jimat. Ia hanya alat. Jika alat tidak dipakai, penyakit tetap datang. Jika dipakai berlebihan tanpa mendengar tubuh, penyakit juga datang. Ia menatap tabib muda itu. Tabib membaca tanda tubuh. Orang awam membaca cerita. Yang berbahaya adalah ketika cerita lebih dipercaya daripada tanda. Tabib muda mengangguk cepat. "Benar. Aku memeriksa denyut, warna kulit, kekuatan langkah. Semua normal." Abu Nawas menambahkan, "Tubuh memberi banyak data. Kita hanya sering memilih satu yang paling menakutkan." Seorang perempuan tua bertanya dengan suara bergetar, "Jadi kami salah jika khawatir?" Abu Nawas menggeleng. "Khawatir itu wajar. Yang keliru adalah berhenti berpikir setelah khawatir." Ia memungut sebutir kerikil, menggenggamnya. "Jika kerikil ini dingin, apakah berarti batu ini rusak? Atau hanya belum terkena matahari?" Orang-orang tersenyum. Perumpamaan itu sederhana, tapi tepat. Matahari kini tepat di atas kepala. Kain tebal di kaki lelaki tadi sudah dilepas. Ia berdiri lebih ringan, bahkan tertawa kecil. Abu Nawas melangkah pergi sekali lagi. Di belakangnya, tabib muda kini lebih percaya diri menjelaskan pada warga, bukan dengan ancaman penyakit, tetapi dengan sebab yang bisa dipahami dan diperbaiki. Langkah Abu Nawas menjauh, sementara satu mitos lagi mulai retak, bukan karena dipaksa runtuh, melainkan karena perlahan kehilangan alasan untuk dipercaya. Abu Nawas berjalan menyusuri jalan sempit menuju rumahnya, tetapi langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara perdebatan dari sebuah kedai teh. Nada bicaranya lebih keras, lebih emosional, seolah pembahasan tadi belum benar-benar selesai. "Kalau begitu, semua ketakutan kami sia-sia," bentak seseorang.
Abu Nawas menghela napas pelan dan masuk ke kedai. Beberapa pria parubaya duduk melingkar, cangkir teh mengepul di hadapan mereka. Wajah-wajah itu menunjukkan kegelisahan, bukan kemarahan. Seorang pria bertubuh besar menunjuk kakinya sendiri. Setiap sore kakiku dingin. Aku jadi takut bekerja. Takut kalau aku memaksakan diri, penyakit akan muncul. Abu Nawas duduk di bangku kosong. Dan karena takut itu, apa yang kau lakukan? Aku menghindari kerja berat, jawabnya. Lebih banyak duduk. Abu Nawas mengangguk perlahan. Jadi karena takut sakit, kau berhenti bergerak. Dan karena berhenti bergerak, kakimu makin dingin. Lalu ketakutanmu bertambah. Kedai mendadak sunyi. Itu lingkaran, lanjut Abu Nawas. Bukan lingkaran penyakit, tapi lingkaran keyakinan yang salah. Seorang pria lain menyela, tapi bagaimana jika suatu hari dingin itu benar-benar penyakit? Bukankah lebih aman berhenti sejak awal? Abu Nawas mengaduk tehnya tanpa menjawab langsung. Jika seorang pedagang berhenti berdagang karena takut rugi, apakah itu membuatnya kaya? Beberapa orang tersenyum pahit. Kewaspadaan yang sehat, kata Abu Nawas, membuat kita mengamati dan menyesuaikan. Ketakutan yang buta membuat kita membeku. Sama seperti darah di kakimu. Ia menatap pria bertubuh besar itu. Kau ingin kakimu hangat, tapi kau membekukannya dengan pikiranmu sendiri. Pria itu tertunduk. Abu Nawas lalu berdiri, mengambil teko, dan menuang air panas ke dalam satu cangkir kosong. Perhatikan, katanya. Air panas ini akan mengalir ke seluruh cangkir. Ia menuang air panas ke cangkir lain yang dibiarkan miring. Airnya terkumpul di satu sisi. Jika wadahnya tidak seimbang, panas pun tidak tersebar. Ia meletakkan teko. Tubuhmu wadah. Gerak adalah keseimbangannya. Seorang pemuda yang sejak tadi diam akhirnya bertanya, jadi mitos seperti ini berbahaya? Bisa, jawab Abu Nawas singkat. Bukan karena isinya, tapi karena akibatnya. Orang berhenti bergerak, berhenti makan dengan benar, berhenti percaya pada tubuhnya sendiri. Ia menatap satu persatu wajah di hadapannya. Mitos kesehatan jarang membunuh langsung. Ia melemahkan perlahan, lewat keputusan-keputusan kecil yang salah. Suasana kedai berubah. Nada bicara menurun. Orang-orang mulai saling bertukar pandang, seperti baru menyadari sesuatu yang selama ini terlewat. Pria bertubuh besar itu akhirnya tersenyum tipis. Mungkin kakiku bukan yang bermasalah. Mungkin pikiranku. Abu Nawas mengangkat cangkir tehnya. Itu diagnosis yang paling sering terlewat. Ia meneguk tehnya, lalu berdiri. Di luar, sore mulai turun. Angin kembali terasa dingin, tetapi langkah Abu Nawas tetap ringan. Di dalam kedai, percakapan berlanjut, bukan lagi tentang penyakit yang menakutkan, melainkan tentang kebiasaan sehari-hari yang bisa diubah. Dan tanpa mereka sadari, kaki-kaki yang tadi terasa dingin mulai bergerak lebih sering, seolah tubuh mereka akhirnya diberi izin untuk kembali bekerja sebagaimana mestinya. Menjelang maghrib, Abu Nawas sampai di pelataran masjid. Beberapa orang duduk bersandar di dinding, menggosok kaki dengan wajah cemas. Rupanya kabar perdebatan di pasar dan kedai sudah lebih cepat dari langkahnya sendiri. Seorang lelaki muda menyapanya tanpa basa-basi. Abu Nawas, aku justru bingung. Jika kaki dingin bukan penyakit serius, mengapa banyak tabib tetap menyarankan waspada? Abu Nawas duduk di anak tangga. Karena waspada itu benar, katanya. Tapi waspada berbeda dengan menyimpulkan. Ia menatap kaki-kaki yang terjulur di depannya. Tabib yang baik tidak berkata, ini penyakit. Ia berkata, mari kita lihat apakah ini masuk akal. Seorang lain menimpali. Lalu bagaimana orang awam membedakannya? Abu Nawas mengambil segenggam pasir, membiarkannya jatuh perlahan. Dengan urutan yang sederhana. Pertama, lihat lingkungan. Dingin, angin, lantai, air. Kedua, lihat kebiasaan. Duduk terlalu lama, kurang gerak, kurang makan. Ketiga, lihat tanda lain. Nyeri hebat, mati rasa, perubahan warna, luka yang tak sembuh. Ia mengibaskan tangan, membersihkan pasir. Jika berhenti di langkah pertama sudah panik, maka akal tidak pernah sampai ke langkah ketiga. Seorang lelaki berwajah lelah berkata lirih.
Istriku sering melarangku keluar malam karena takut kakiku dingin lalu sakit. Abu Nawas menoleh. Malam dingin bukan musuh. Ketidaktahuanlah yang membuatnya tampak berbahaya. Ia tersenyum tipis. Jika setiap rasa dingin dianggap penyakit, manusia tidak akan pernah berjalan jauh. Beberapa orang mengangguk gelak. Tiba-tiba, seorang pemuda yang tampak cerdas mengajukan pertanyaan tajam. Abu Nawas, bukankah dengan penjelasanmu orang bisa jadi meremehkan tanda bahaya yang sebenarnya? Abu Nawas menatapnya lama. Pertanyaanmu penting, katanya akhirnya. Ilmu bukan untuk menenangkan semua orang, tapi untuk menempatkan rasa takut di tempat yang benar. Ia berdiri. Orang yang mengerti tidak akan menunda ke tabib jika tanda-tanda berat muncul. Justru orang yang percaya mitos sering menunggu terlalu lama karena sibuk menghangatkan kaki, bukan mencari sebab. Suasana menjadi hening. Kalimat itu terasa menohok. Seorang lelaki tua yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. Jadi selama ini kami sibuk mengobati bayangan, bukan tubuh. Abu Nawas mengangguk. Bayangan memang lebih mudah ditakuti daripada kenyataan. Azan mulai terdengar. Orang-orang bangkit, melipat kain, berdiri lebih tegak. Beberapa bahkan berjalan kecil-kecil, seolah ingin membuktikan sesuatu pada diri sendiri. Abu Nawas melangkah pergi pelan-pelan. Di belakangnya, percakapan tidak lagi berkisar pada ramalan penyakit, melainkan pada kebiasaan sehari-hari. Bergerak, makan cukup, dan tidak menelan ketakutan mentah-mentah. Dan di pelataran itu, tanpa ada yang benar-benar menyadarinya, mitos tentang kaki dingin kehilangan satu hal paling penting untuk bertahan. Keyakinan orang-orang yang dulu memeliharanya. Malam semakin dingin ketika Abu Nawas melewati gang sempit menuju rumahnya. Angin membuat ujung jubahnya berkibar, dan kakinya kembali terasa sejuk menyentuh tanah. Ia berhenti sejenak, menatap kakinya sendiri, lalu tersenyum kecil. Dari balik pintu rumah tetangga, terdengar suara seorang ibu menegur anaknya, "Jangan duduk lama di lantai. Nanti kakimu dingin." Anak itu menjawab polos, "Kalau dingin, aku berdiri dan bergerak, Bu." Abu Nawas bilang begitu. Abu Nawas terdiam. Senyum di wajahnya mengembang, bukan karena merasa benar, melainkan karena kalimat itu terdengar sederhana dan masuk akal, tidak menakutkan, tidak berlebihan. Ia melanjutkan langkah. Di ujung gang, dua lelaki yang lewat saling berbincang pelan. "Dulu aku langsung takut kalau kaki dingin," kata yang satu. "Sekarang aku cek dulu. Aku kurang gerak atau belum makan," jawab yang lain. Abu Nawas berjalan melewati mereka tanpa menyela. Sesampainya di rumah, ia duduk, melepas sandal, dan mencuci kakinya dengan air biasa. Tidak panas, tidak dingin. Setelah itu ia berdiri, melangkah ringan ke dalam rumah, seolah memastikan daripada darahnya tetap mengalir sebagaimana mestinya. Di luar, angin malam tetap dingin. Tetapi di kota itu, satu ketakutan kecil telah kehilangan tempatnya. Bukan karena dibantah dengan keras, melainkan karena dikalahkan oleh kebiasaan berpikir yang lebih tenang, lebih jujur, dan lebih dekat dengan kenyataan.